Bertemu lagi dengan Pak Eko dalam belajar bareng IPA Kimia ya. Kali ini kita membahas tentang AR massa atom relatif dan MR massa rumus relatif ya. Di halaman 90 teman-teman ya. Di halaman 90. Baiklah. Massa rata-rata isotop atau unsur sangat kecil ya, sehingga hanya dapat ditentukan dengan dua cara ya, yaitu menggunakan alat khusus spektrometer massa. Sayangnya alat ini hanya dimiliki oleh kalangan terbatas ya, biasanya oleh perguruan tinggi dan badan penelitian ya. Oke, cara yang paling umum dan mudah dan bisa dilakukan semua orang, dengan catatan sudah bisa melakukan perhitungan pembagian ya. Nah, berarti anak yang sudah diajari pembagian bisa ini ya, yaitu dengan cara membandingkan dengan massa unsur pembanding ya. Nah, apa yang digunakan sebagai pembanding? Pembandingnya adalah 1/12 massa isotop C12 ini ya. Oke, kita lihat tabel dulu ya ini. Jadi pembandingnya 1/12 massa unsur C ini, atom C ya. Jadi, nah ini. Kenapa kok ini koma di sini bulat teman-teman? Karena kita sudah belajar kemarin bahwa di alam itu unsur berada sebagai isotop-isotopnya ya. Berada sebagai isotop-isotopnya. Oke, jadi nanti dibagi karena dibandingkan ya dengan 1/12 massa isotop C12. Nah, ini. Masih ingat ini, berarti kalau isotop C12 masih ingat nih artinya 12 SMA ya. 12 SMA, 1 SMA itu 1,66 kali 10 pangkat min 24 gram, nggak usah dihafalkan ya. Ini hanya menggambarkan bahwa massa atom itu sangat-sangat kecil ya, pangkatnya sangat kecil ya, min 24 ya. Dengan kata lain, 1 SMA itu adalah kurang lebih ya sekitar atau setara dengan massa 1 proton, atau kurang lebih setara dengan massa 1 neutron ya. Sangat-sangat ringan. Oke. Nah, ini. Jadi, kenapa kok di sini koma? Karena di alam itu ada 3 jenis isotop karbon, yaitu C karbon 12, karbon yang massanya 13, dan karbon yang massanya 14. Atau dengan kata lain, atom karbon atau isotop karbon yang massanya 12 SMA, yang masanya 13 SMA, dan atom karbon yang masanya 14 SMA. Jadi yang paling ringan di sini 12 SMA, yang paling berat masanya 14 SMA ya. Yang dipakai yang mana? Yang dipakai yang paling ringan ini teman-teman ya, yang 12 SMA ini. Yang paling ringan. Ya, oke. Kenapa dipilih atom karbon? Nah, salah satu pertimbangannya adalah karena atom karbon adalah unsur yang paling banyak tersebar di alam ya. Stabil dan mudah didapat ya. Oke. Nah, kita langsung supaya jelas ke latihan pemahaman aja, langsung untuk poin jelas ya ini. Nah, ini. Nah, ini. Tentukan massa rata-rata unsur natrium. Ini Pak Eko ambil cuplikan natrium ya ini. Cuplikan tabel unsur ya. Natrium nomor atomnya 11, ini massa rata-ratanya 22,99 SMA ya. Nih. Jadi AR-nya dibulatkan 23 nanti teman-teman ya, pembulatan ini. Biasanya dibulatkan. Jadi misalnya magnesium nanti dibulatkan 24,3 atau 24 gitu ya. Kalsium nanti dibulatkan 40 ya. Dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang langsung ini Pak Eko. Jadi kalau kalian lihat tabel di internet misalnya ya, atau di buku itu ada beberapa cara penulisan, ada yang atas dan bawah seperti ini, ada yang di atas semua. Jadi patokannya yang merupakan nomor massa atau massa atom rata-rata itu adalah yang angka yang besar teman-teman ya. Angka yang besar. Jadi ini yang angka besar 22,9 ini ya. Atau dibulatkan 23 ini ya. Oke. Nah, ini. Tadi jadi AR adalah massa rata-rata suatu unsur dibandingkan dengan massa pembanding. Massa pembandingnya adalah 1/12 massa isotop C12. Ya, tinggal kita masukkan teman-teman ya.
Tadi AR-nya dari tabel adalah 23. Kita buat aja 23 ini ya. 22,99 dibulatkan 23. Nah, ini. Nah, terus kita hitung. Nah, kita hitung. Ini kan 1/12 kali 12 SMA. Jadi kan 12-nya habis, teman-teman ya. 12/12 kan habis, atau 1 ketemunya ya. Jadi 12 bagi 12 1. 1 kali 1 ya 1 ya. Maka 1/12 kali 12 SMA itu ya 1 SMA ya. Jadi 1 SMA. Jadi kesimpulannya, masa rata-rata unsur Na adalah 23 kali 1 SMA ya. Jadi masa rata-ratanya ini kan sifat pembagian dan perkalian ya. Jadi masa rata-ratanya unsur Na ini adalah 23 kali 1 SMA. Demikian ya. Nah, ini artinya apa? Berarti masa rata-rata unsur Na itu adalah 23 kali masa proton, atau 23 buah neutron, atau 23 buah proton ya, karena masa proton dan neutron itu kurang lebih ini 1 SMA ya. Ini. Jadi kalau kamu masih ingat, ini 11 23. Berarti ini kan nomor atomnya 11, berarti jumlah protonnya 11. Sisanya kalau ini 23, sisanya 12. Berarti yang 12 adalah neutron ya. Jadi proton dan neutron jumlahnya 23. Kalau kemarin dilihat yang struktur atom ya, kita sudah bahas itu. Oke, nah ini masih ingat ya kemarin ya ini. Jadi massa atom itu merupakan penjumlahan dari proton, neutron, dan elektron. Kenapa elektron kok di sini nggak disinggung ya? Karena elektron sangat ringan sehingga diabaikan masanya kemarin ya. Dianggap 0 SMA. Masih ingat ya teman-teman ya? Itulah sebabnya masanya hanya penjumlahan massa proton dan neutron. Oke, berikutnya langsung ya. Nah, contoh nomor 2. Unsur belerang di alam tersusun dari 4 jenis isotop, yaitu S32, 33, 34, dan S35 ya. Nah, tentukan ARS. Pertanyaan berikutnya, jelaskan apakah AR memiliki satuan. Kita bahas teman-teman ya. Ini dari tabel ya, Pak Eko Suplik satu unsur aja dari tabel unsur ya. Nomor atomnya 16, yang digunakan yang ini teman-teman ya. Yang AR massa atomnya atau massa atom rata-ratanya yang ini ya. Yang angka yang besar, jangan kebalik ya. Angka yang besar yang kita gunakan. Oke, ya. Tadi rumusnya adalah massa rata-rata unsur S, karena kita S ya, dengan 1/12 massa isotop C12. Kita masukkan. Nah ini 32,00 dari mana? Dari sini teman-teman ya. Massa rata-rata kita masukkan ya. Nggak usah dihafal, diketahui tabelnya nanti ya. Selalu diketahui tabelnya. Nah ini kita masukkan. Ingat 12/12 kan 1 ya. Jadi nilainya 1 SMA yang bawah ya teman-teman ya. Ini 1 SMA. Sehingga SMA per SMA kan habis ya. SMA per SMA ketemunya 1. Jadi ketemunya 32,06 kali 1 dibagi 1 ya 32,06. Artinya apa? Tidak memiliki satuan dong. Karena SMA-nya udah hilang ya. Tidak memiliki satuan ya. Oke. Nah ini tidak memiliki satuan. Nomor berikutnya. Oh ya, Oke. Kita teruskan. Massa molekul relatif atau massa rumus relatif ya. Kalau tadi AR, sekarang MR ya. Kalau AR itu massa atom, tapi kalau MR massa molekul atau rumus relatif ya. Masih ingat ya? Molekul merupakan gabungan kimia atom-atom unsur ya. Jadi minimal tersusun dari 2 atom ya, bisa unsur jenis ya, bisa unsur beda jenis ya. Gabungan atom-atom unsur sejenis disebut molekul unsur, masih ingat ya. Sedangkan gabungan atom-atom tak sejenis disebut molekul senyawa, masih ingat kan di sebelumnya ya, di YouTube sebelumnya tentang struktur atom kalau kalian lupa ya. Oke. MR unsur dan senyawa merupakan penjumlahan dari AR atom-atom penyusunnya. Jadi gampang nih teman-teman ya. Misalnya ozon O3 ya, nanti penjumlahan dari ARO ada 3 gini ya. NO ini kan N dan O dijumlahkan aja ya. Nah langsung aja nanti kalau udah langsung malah lebih mudah nih. Nah jadi nggak usah dihafal. AR itu biasanya sudah ditulis di sini ya.
Kalian nggak usah bawa tabel atau nggak usah lihat tabel, biasanya sudah ditulis seperti ini dan sudah dibulatkan teman-teman ya. AR atau massa rata-rata itu sudah dibulatkan ya. Ini 12,0 berapa tadi dibulatkan 12 gitu ya. Sudah dibulatkan ya. Jadi nggak usah takut karena menghitungnya jadi lebih mudah ya. Oke. Contohnya seperti ini. Kita mulai dari O2 dan O3 ya. Berarti O2 yang mana? Yang ini teman-teman ya, O2. Merupakan penjumlahan. Makanya ini karena O-nya ada 2 atom, oh ya AR O kali 2 ya. Nah, tinggal ngalikan aja kali 2. AR-nya O kan 16 kali 2, 32 ya. Berapa MrO3? Karena gabungan dari 3 atom, ya tinggal kalikan 3 ya. ARO-nya nanti kalikan 3 ya. Berikutnya NO ya. N dan O ya. N-nya yang hijau berarti di sini ya. N-nya berapa? 14. O-nya 16. Tinggal jumlahkan aja. Kalau dikalikan 1 nggak usah ditulis ya. Biasanya kalau dikalikan 2 atau lebih baru ditulis ya. Jadi nggak usah ditulis kali 1 ya. Oke. Berikutnya NH3 teman-teman. NH3 yang mana? Yang ini ya. N-nya yang hijau, H-nya yang merah ya. N-nya berapa? N-nya 14. Jadi 14 ditambah hanya 1 yang merah ya. 14 ditambah 1 tambah 1 tambah 1. Ini ya teman-teman. 17. Tapi kan sederhana sekali ya. Oke, berikutnya C2H6 ya. C2H6 yang ini teman-teman ya. Berarti yang kuning itu C-nya teman-teman. Yang kuning ada 2 atom C ya. C-nya 2, yang merah H. Ada 6 atom H. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal jumlahkan aja. C-nya ada 2. C-nya 12 nih. Berarti 12 kali 2. Betul ya. Hanya ada 6. Hanya 6 kami hitung nih. Berarti ARH1. Berarti 1 kali 6. Tinggal jumlahkan aja ya. Maka ini adalah penjumlahan dari AR-nya. Jelas ya. Penjumlahan dari AR atom-atomnya. Tidak sulit, hanya penjumlahan dan perkalian di sini. Nah, ini tidak sulit, cuma ini harus sabar ya. Artinya harus teliti ya. Al2SO43 artinya apa? Atom Al-nya ada 2 teman-teman. Al-nya ada 2. Berarti kan Al-nya 27 nih. 27 kali 2 gitu ya. S-nya yang merah. S-nya ada 3 nih. Kamu lihat nih. S-nya ada 3 kan. Jadi nanti dikalikan indeksnya ya. Indeksnya 31. Angka 1 kan nggak ditulis. Jadi Al-nya kali 2, S-nya kali 3. Maka kali 3 nih teman-teman ya. O-nya yang biru. 4 kali 3 12. O-nya 16 ya nih. Berarti 16 kali 4 kali 3 atau 16 kali 12 ya. 16 kali 12 ini. Nah, totalnya seperti ini. Oke, nah ini pertanyaannya teman-teman. Tolong dihitung ya. ARN-nya sudah diketahui ini, ARH-nya ini, ARP-nya ini ya, ARO-nya sudah diketahui. Silakan ditulis di kolom komentar ya. Di kolom komentar ya. Oke. Nah ini sekarang kita bahas senyawa hidrat teman-teman. Senyawa hidrat. Jadi sebetulnya kalian sering melihat ini ya. Ini senyawa hidrat itu dari kata hidrat adalah zat padat yang mengikat molekul air ya. Jadi hidrat itu air ya. Sebagai bagian dari struktur kristal. Jadi kristal itu adalah zat padat yang agak keras seperti ini ya. Keras kan kristal itu keras. Jadi seperti garam, gula pasir itu kan keras ya. Beda dengan tepung ya. Nah, jadi ini yang mengandung air ya. Dia mengikat 5 molekul air berwarna biru. Kalau tidak mengandung air, ini CuSO4 nggak ada airnya teman-teman, berwarna putih. Kalau ditimbang gimana ya? Jelas lebih berat yang ini. Masanya kan ini mengandung 5 molekul air, lebih berat kalau ditimbang ya. Nah, nanti kita akan latihan menghitung. Yang perlu ditekankan ini tanda titik ini tidak seperti di matematika ya. Dalam hal ini tanda titik ini dijumlah ya. Jadi karena dalam kimia tanda plus atau tanda tambah itu sudah dipakai untuk reaksi kimia. Maka tanda plus di sini diganti dengan tanda titik. Nah, nanti kalau ada contoh, ini yang sering kita lihat ya. Jadi contoh senyawa itu dari sehari-hari setiap hari kita lihat ya. Kalau kita beli sepatu baru, beli kue atau beli peralatan elektronika, biasanya dikasih silika gel seperti ini ya. Ini termasuk juga senyawa hidrat.
Gunanya apa? Yaitu untuk mengikat air seperti ini, ya, supaya uap air itu masuk ke silika gelnya ini diikat, sehingga untuk menjaga kelembapan supaya tidak jamur istilahnya ya, tidak mengandung uap air ya, sehingga makanan atau sepatu atau alat elektronik tidak jamur, tidak ditumbuhi mikroorganisme karena airnya sudah diikat ya, kering, betul-betul kering ya, untuk pengering ya istilahnya. Oke, kita latihan ya, tidak sulit, sama saja ini ya teman-teman ya. Hitunglah MA ini. Kalau yang silika gel yang ini teman-teman ya, ini X-nya ini angka, semakin banyak air yang diikat semakin besar angkanya ya. Nah, kita coba ya, ini kita coba. Nah, misalnya yang nomor 1, hitung MR dari senyawa hidrat berikut CuSO 4.52O. Titik ini artinya tambah nanti loh ya, hati-hati ya. Coba kita lihat. CU-nya 63,5, langsung dimasukkan aja ya teman-teman ya. Ini udah langsung aja. Kemudian S-nya 32 langsung dimasukkan. O-nya kali 4 yang ini ya. O-nya kali 4, kalikan 4 ini. O-nya kalikan 4. Kemudian hanya kalikan 5 kali 2 kali 10. Hanya dikalikan 5 kali 2 atau kalikan 10 ya. Kebetulan RH kan 1 teman-teman ya. Jadi 1 kali 5 kali 2 sama ya teman-teman ya. Jadi titik ini artinya ditambah, jadi sama dengan yang tadi kita latihan lagi ya. Nah, ini artinya ARCA kali 1 nggak usah ditulis ya, ditambah ARS ya, ditambah ARO nya kali 4 ini. Nah, ditambah, hati-hati, ini ditambah ya, jadi tanda titik ini artinya ditambah, ini kamu lihat, tanda titik ini artinya ditambah, tanda titik ini artinya ditambah nih. Nah, bukan dikalikan loh ya, bukan dikalikan, maaf yang ini ya. Jadi tanda titik itu artinya ditambah ini, ditambah, bukan dikalikan ya. Oke, hanya ada 4, 2 kali 2 kan 4 ya, maka 1 kali 4 ini, ARH 1 kali 4 nanti ya. Nah, kita cek, ini 1 kali 4 ya. O-nya kali 2 nih teman-teman ya. O-nya kali 2, O-nya kepotong ya teman-teman ya. O-nya ada di sini kepotong. Coba kita cek. CA-nya 40, S-nya 32, O-nya kali 4. Berarti 16 kali 4 ya. Oke, ya toh 16 kali 4 ini ya. Ditambah lagi O-nya kali 2 yang ini. Nah, O-nya kali 2 terus di sini ya. O-nya tambah kali 2. Tak ulangi lagi ya kan. Oh, yang merah teman-teman ya. O-nya kali 4 ditambah O-nya kali 2 yang ini. Yang merah itu O nih. Nah, kemudian hanya yang biru ini toh. Hanya ada 4 ini. 1 kali 2 kali 2. Jadi 1 kali 4 ini. 1 kali 2 kali 2 kali 4. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi sama saja. Jadi titik ini artinya tambah ya. Oke. Nah, ini. Nah, ini. Tolong tugas kalian adalah untuk menguji kemampuan kalian, tolong ini dikerjakan, nanti hasilnya ditulis di kolom komentar ya. Oke. Hasilnya ditulis di kolom komentar. Sampai sekian ya. Semoga paham. Kalau tidak paham boleh nulis di kolom komentar ya. Pak Eko akan berusaha menjawab ya. Ciao, sampai ketemu lagi.